Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat hijau dimanapun teman-teman berada. Semoga pada saat ini teman-teman selalu diberikan kesehatan dan berlimpah rezeki teman-teman, serta dilancarkan dalam setiap kegiatan atau setiap aktivitas teman-teman. Nah teman-teman, pada siang ini kita lagi berada, atau saya lagi berada di kebun kita, yang dimana ini di kebun durian yang baru tanam teman-teman. Jadi baru tanam 7 bulan, jadi umurnya baru 7 bulan teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan yang dimana pada kesempatan kali ini kita atau saya akan memberikan naungan pada tanah di sekitar pohon durian kita yang masih kecil teman-teman. Karena di Subang ini sekarang udah mulai memasuki musim kemarau teman-teman, yang dimana kalau musim kemarau itu si tanaman durian harus kita siram teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan naungan untuk di sekitar tanaman durian kita teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa dibilang penting tidak penting ya teman-teman, tapi bagi kita ini penting, yang dimana kita melakukan penyiraman itu secara manual teman-teman, yang dimana kita siram itu biasanya 1 minggu sekali. Nah, akhirnya di sini teman-teman kita memakai ember per 1 ember per 1 tanaman teman-teman, ke setiap satu pohon ini teman-teman. Ini umurnya 7 bulan teman-teman. Alhamdulillah cepat besar. Apalagi kalau bagi teman-teman yang melakukan penanaman durian dengan menggunakan sistem busut, itu sangat penting sekali untuk menaungi tanah di sekitar tanaman durian kita ya teman-teman. Yang dimana kita ketahui kalau sistem busut itu si tanahnya mudah kering teman-teman. Jadi ketika kita menyiram tanaman kita, mungkin beberapa jam atau beberapa waktu itu akan mudah kering teman-teman si tanahnya. Jadi kalau misalkan kita naungi si tanahnya itu ketika kita siram, insya Allah si tanah itu tidak mudah kering ya teman-teman. Apalagi kalau tersinari matahari itu terhalang dengan naungan yang kita berikan itu teman-teman. Teman-teman, di sini saya menyediakan 3 atau 4 potong gedebok pisang ya teman-teman. Terus di sini juga saya menyediakan jerami teman-teman. Ini jerami bekas padi 1 ikat. Di sana juga kita mengambil bekas-bekas daun pisang teman-teman, karena di sini kita di kebun ini ditanami dengan tumpang sari dengan pisang teman-teman. Nah, dan ini juga teman-teman salah satu metode yang sering petani desa lakukan teman-teman bila mana memasuki masa kemarau teman-teman. Jadi antisipasi supaya tidak kekurangan air teman-teman. Ini tetap kita akan siram teman-teman, tapi setidaknya kita akan melakukan penyiraman dengan jeda 1 minggu sekali. Jadi tidak rutin tiap hari teman-teman, karena kita juga mungkin ada banyak kegiatan lain. Jadi sewaktu-waktu kita siramnya hanya 1 minggu sekali teman-teman. Teman-teman, caranya seperti ini. Si gedebok pisang itu kita simpan di bawah pohon atau bawah batang ini, batang durian ini ya teman-teman. Kita jajarin seperti ini. Terus kita tambah jerami. Jeraminya simpan seperti ini teman-teman, sekitar busutan tanaman durian kita atau di sekitar tanah durian kita teman-teman. Terus kita tambahkan lagi rumput ataupun daun pisang ke sekitar tanaman durian kita teman-teman. Nah sahabat hijau, seperti ini. Ini simpel sekali dan mudah sekali teman-teman. Tanaman itu sama juga teman-teman, sudah diberikan naungan tanahnya. Kalau yang itu kita memberikannya tidak memakai jerami, tapi menggunakan rumput yang ada di sekitar kebun kita teman-teman, seperti ini. Kalau yang itu sama teman-teman, memakai rumput dan daunan pisang.
Nah, teman-teman, mungkin ini tidak elok untuk dipandang, tapi harus teman-teman ketahui ini manfaatnya luar biasa teman-teman ketika menghadapi di musim kemarau teman-teman. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada yang bertanya, ini gerbong pisang seperti ini di sekitar pohon durian itu aman tidak untuk rayap? Kemungkinan rayap akan datang. Nah, teman-teman, seperti pengalaman pribadi saya teman-teman, itu rayap tidak terlalu mengganggu teman-teman, walaupun misalkan rayap itu keluar sekitar atau di bawah si gerbong pisang, itu biasanya tidak terlalu mengganggu pada tanaman durian kita teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu untuk melakukan seperti ini, ya misal teman-teman bisa menggunakan insektisida teman-teman untuk mengendalikan si rayap teman-teman. Tapi biasanya saya tidak melakukan seperti itu karena si rayap juga tidak terlalu mengganggu pada tanaman durian kita teman-teman. Nah teman-teman, walaupun memberikan naungan seperti ini di sekitar tanaman durian itu tidak elok dipandang teman-teman, nah tapi bagi kita petani desa ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Selain ini bisa menghindari dari sinar matahari yang terkena langsung ke tanah karena kita naungi dengan daunan dan gerbong pisang. Ditambah juga ini teman-teman bisa menghemat pekerjaan kita dalam penyiraman teman-teman. Nah, sahabat hijau, seperti itu kita petani desa atau petani di kampung ketika memasuki musim kemarau, kita selalu memberikan naungan atau naungan di sekitar tanaman durian atau tanaman alpukat kita ya teman-teman, yang dimana ini kita lakukan setiap memasuki musim kemarau teman-teman, yaitu kita menggunakan gerbong pisang, terus ditambah rumput, boleh juga jerami, daunan, apa saja itu boleh teman-teman. Yang terpenting si tanahnya itu di sekitar tanaman durian kita tidak tersinari matahari secara langsung teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang menggunakan penanaman dengan menggunakan sistem busut ya teman-teman, itu bisa dibilang wajib teman-teman. Teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga ini bisa sedikit membantu bagi sahabat hijau yang dimana bertaninya seperti kita, petani kampung atau petani desa, yang dimana kita minimnya biaya untuk pengairan atau juga minimnya air itu teman-teman. Nah, ini salah satu antisipasi kita supaya tetap atau tanaman durian tetap bisa hidup teman-teman. Tapi ini pengalaman saya, alhamdulillah tanaman durian kita tetap hidup walaupun kita melakukan penyiramannya cuma 1 minggu sekali teman-teman. Tanaman-tanaman durian saya pun yang sekarang udah berbuah itu kami juga atau saya juga dulu melakukannya seperti ini teman-teman. Malahan ada yang sampai 1 bulan saya tidak melakukan penyiraman, tapi alhamdulillah tanaman durian kita tetap bertahan teman-teman. Tapi kalau misalkan tanaman durian atau tanaman teman-teman yang menggunakan sistem busut, usahakan melakukan penaungannya, tapi penyiraman tetap harus lebih ekstra teman-teman, karena sistem busut itu si tanahnya itu mudah kering teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih bagi rekan-rekan yang selalu atau mensupport saya. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki berlimpah, kesehatan, beserta tetap semangat untuk kita tetap menghijaukan bumi ini ya teman-teman. Salam dari petani durian Subang, salam dari petani durian Nusantara. Semoga kita tetap semangat untuk terus menghijaukan bumi dan alam ini teman-teman. Kita sedekah oksigen teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.